Silakan saja ya. Saya bukan termasuk orang yang anti pemerintah kota ini, anti membangun, tidak. Dibilang nyinyir misalnya kan. Artinya apa? Artinya kita tidak juga bisa menyalahkan 100% pemerintah kota. Tidak juga kita bisa menyalahkan itu. Tetapi bagaimana sebenarnya leadershipnya seorang kepala daerah? Piawai tidak dia memainkan peran ini. Ini kan tergantung kepiawaian main peran dia, leadershipnya. Itu poin aja, Pak. Bagaimana artinya seorang gubernur sama wali kota jangan ribut-ribut terus. Nah, itu seperti itu. Dia sudah terbantahkan bahwa kalau berbicara tentang aturan itu tidak ada persoalan. Nah, sekarang tapi aksi ada pertanyaannya begini, Pak. Pertanyaan dari komentar-komentar warga soal pindah inilah sama bongkar makam. Ya. Nah, ada pertanyaan gini, Pak. Siap-siap. Seandainya itu makam orang tua atau keluarga abang rela nggak dipindahin? IAI sendiri pernah nggak nanganin satu lahan daerah, milik daerah, milik negara, itu sampai pindahin makam? Lemak nian dengar lanang kau bercerita, kalau nyongo tak rasanya masuk galo. Rambut licin kumis tipis bebedak pulo, tiap bentar buka HP itu segeknya. Ya, leadershipnya. Itu poin aja, Pak. Bagaimana artinya seorang gubernur sama wali kota jangan ribut-ribut terus. Nah, intinya begini. Intinya sama-sama memikirkan penting rakyat ini. Emang ribut ya? Bang, Ribut enggak. 5 orang aspirasi provinsi itu dikasih ke rumah sakit kota, dapil kota karena dia cinta kepada warga kota, tidak dianggarkan oleh gubernur. Nah, yang terakhir, Responnya, yang terakhir Bang Kusmito, pesan kita saya gini lah. Berjalan dari 2012, 2013 sampai sekarang 2021, saya melihat perjalanan lebih 7 tahun kurang. Saya melihat ini sebenarnya ada ketidakkonsistensian. Tidak konsisten saya melihat. Saya bisa mengatakan tidak konsisten ya. Dalam artian di tataran pemerintah, katakanlah sekarang kita sekarang dialog pemerintah kota. Saya tidak konsisten. Kenapa? Dipindahkan Betiring, sekarang mau digeser lagi ke sana. Terus kantor balai kota sekarang dijadikan MPP, pindah lagi ke sini. Jadi ini sebenarnya indikator-indikator ya, parameter yang bisa kita ukur. Dengan nalar kita, rasional kita berpikir, mata kita, orang bisa lihat. Dan jangan sampai nanti apa? Dan dulu mau dibangun kantor wali kota belakang, tinggal tiang bancangnya lagi. Artinya abang minta ketika sudah dibangun di Kansas, tetap sana, jangan pindah-pindah lagi Palangan. Nah, sekarang kira-kira seperti itu. Setuju Bang Wilson ini kan? Itu setuju kan? Setuju, tapi jangan sekarang diwacanakan. Nah, Mas, apa? Mas Eki apa yang mau menutup aja ya Pak ya. Jadi memang kalau saya dengar dari tiga ini, kayaknya memang beratnya itu pindah, ya kan? Berat untuk pindah. Saya dialog ini boleh dia tanya, oke ke sana. Cuman buat kalau dalam teori arsitektur ini adalah teori embrio kawasan, ya, generator kawasan. Nah, ciptakanlah embrio ini adalah embrio terbaik Pak, ya, karena ini embrio rencana. Oke, kita dalam masa pandemi kita akan belum melakukan intervensi fisik. Oke, kita buat perencanaan, ya, kita buat perencanaan yang terintegrasi, ya, berteman, berkomunikasi, itu penting Pak. Ya. Nah, jadikanlah embrio ini, ya, embrio kawasan ini menjadi embrio terbaik nanti. Nah, setelah itu berkembang, ya, dia berkembang besar dan lain sebagainya. Mungkin 30 tahun kita udah tua, kita nikmati apa? Ya. Iya nggak? Ya. Mas jadi wali kotanya gitu. Takdir kita tidak tahu ya. Takdir kita tidak tahu ya. Ibu dari Desmiati dari pesmetro.id. Oke. Nah, oke. Mana, Bu? Jadi maksud Ibu, kalau untuk masalah banjir Tanjung Agung tadi, itu kan wilayahnya sebenarnya wilayah Pak Wali Kota. Oke. Ya, tapi kita Provinsi Bengkulu. Oke. Tapi untuk Pak Gubernur, untuk Pak Rohidin, bukan dia tidak menanggapi dan bukan itu kan baru dilantik untuk periode 2. Bukannya dia Iya, sebelumnya sudah. mungkin untuk periode 2 nanti dia kita turun. minta, Ya, turun, masa ya. yuk, Gubernur Pak Rohidin orangnya baik, Ya. orangnya bijaksana. Bisa jamin, Bu? Orang mau jamin. Bilang jangan PMP. Pendukung Ini udah baik tuh. Tanya apa? Ini baru Ya, ini. ini pendukung Pak Rohidin. Wah. Ya. Pak Rohidin. Ya, Mantap. baik. Oke. Saya sedikit Bang, saya tutup sedikit ini soal bahwa Bentar Bang, aku sebelum ditutup ya. Aku kasih waktu 5 menit ngomongin soal makam. Tapi silahkan unek-uneknya, mungkin belum kesimpulannya nanti kita buat lagi. ya. Makam, mungkin abang dulu deh, apa? Jadi begini ya,
kebetulan sini ada orang hukum ini. Ya. Mungkin saya juga, karena saya bukan ahli hukum, walaupun kemarin dibilang nyinyir ahli hukum. Langsung pertanyaannya, Pak. Company ini Langsung ini, Pak. Rumit juga, saya kan dibilang ahli, saya bukan ahli, saya bilang. Saya hanya orang yang ikut mengamati saja masalah keuangan pembangunan kota. Coba lihat lagi, ada PP 9 tahun 87. Oke, PP 9. Mudah-mudahan itu belum cabut, itu bahasa saya di channel ya. Mudah-mudahan mencabut. Kalau udah cabut, ya berarti nggak berlaku lagi dong kalau udah cabut. Coba lihat PP 9 tahun 87 ada pasal 12. Oke. Jadi memindahkan lokasi pemakaman yang ini sudah ada makamnya nih, udah ada yang dimakamkan di sana. Itu ada persetujuan anggota DPRD. Oke. Terus lokasi tanah yang baru itu untuk menempatkan itu di PP 9 tahun 87 itu harus persetujuan Menteri Dalam Negeri. Terus juga pasal 2 pasal 4 di PP 9 tahun 87 itu sebutkan bahwa dia harus jadi posisi gubernur ini dia sebagai koordinasi ini. Wajar saja kalau sekarang hari ini saya dapat berita bahwa ada semacam katakan ada semacam bukti rekor koordinasi antara gubernur ke pemerintah kota. Nah, mungkin sudah ada yang baca-baca surat ya. Wajar saja karena gubernur adalah sifatnya koordinatif ya ke bawah. Nah, jadi sobat dipahami lagi aturan ini. Masalah pemindahan makam saya rasa itu biasa lah, nggak ada persoalan. Tapi yang jadi persoalannya kalau dia tidak mengikuti rambu-rambu aturan. Itu yang pertama, kesimpulan saya. Yang kedua, harus dibedakan juga. Karena kita ini kan ada 6 agama ya di Indonesia ini. Nah, kita tidak membicarakan masa satu enggak. Yang jelas masing-masing agama ini dia berbeda prosesinya, pemakamannya. Nah, itu harus didengar. Harus didengar. Kalau misalnya untuk memindahkan satu makam ke makam lain itu dengan prosesi yang katakanlah memang butuh dipanggil dari mana ahli waris. Ini siapa yang sanggup dengan kondisi saat ini? Usulan apa? Usulan saya sekali lagi ini tunda dulu. Dipending dulu. Ini pending dulu. Tapi Abang setuju apa enggak? Kalau nanti sudah klop semua dengan para ahli warisnya, saya setuju, sah saja. Kalau sampai dengan akhir tahun ini, coba dipending dulu. Karena ini orang masih konsentrasi dengan hirup pikuk ini. Nah, sementara sekarang yang sudah ada penggusuran di Ais Bakul ya. Gusur. Saya tidak tahu. Udah ada merek untuk pembangunan apa? Ya silakan saja kalau masih baru sebatas land clearing, silakan saja. Kata si Bang Kusmi itu tadi kan yang penting kan action bangunannya belum ada. Silakan saja. Gimana, Pak? Baik, penjelasannya peraturan pemerintah nomor 1 menit, Bang ya? 9 tahun 87 tentang penyediaan dari penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Pasal 12 disebutkan itu kewenangan kepala daerah untuk menetapkan. Betul tadi, Bang? Betul kan? Ya, kewenangan kepala daerah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami ketika coba lanjutkan Mas betul, Bang, kewenangan kepala daerah ya. Kepala daerah itu setempat, tidak gubernur loh. Di sini dikatakan kepala daerah adalah wali kota. Kami mengatakan sesegera mungkin ya buat penetapan bahwa di sana makam. Informasi mereka sedang buat. Karena kalau domain kayak itu nggak mungkin kan mana bukunya abang lanjutkan bang bacaan lah. Iya, betul seperti abang bilang. Nggak maksudnya pasalnya itu lanjutkan. Iya, nggak usah disebutkan persetujuan DPR tadi ya. Nah, sekarang pertanyaan saya itulah yang menjadi konteks nanti DPR untuk bersuara. Tapi hari ini ada nggak satu makam yang dimakamkan itu ada nggak sekarang merah putih? Tidak, ini soal perencanaan. Lebih dari itu bang, saya bilang ada tidak kalian cantolkan di Perda RT RW? Ternyata di pasal 33 ada bang. Kalau dulu dia tanah pemakaman, sekarang FTH, ruang terbuka hijau, itu termasuk pemukiman, termasuk juga pemakaman di situ. Dan disebutkan di situ lokasi pemakaman terintegritas. Oke, saya bilang. Kemudian ada satu lagi bang, saya coba dilihat pasal 2 pasal 4-nya itu. Karena udah ngaji ya. Ya betul. Satu lagi. Saya mau ini mengklarifikasi pernyataan Bang Wilson terhadap peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Kita ketemu bang. Ada berita Negara Republik Indonesia ya nomor 6 tahun 2008 yang intinya yang abang sebutkan tadi ya itu sudah tidak lagi berlaku ya. Bidang pertahanan ya peraturan menteri nomor 26 tahun 1989 ya. Itu peraturan menteri bang. Ya sebentar. Nggak mungkin peraturan menteri dicabut oleh peraturan menteri. Enggak bang, ini saya katakan secara legal ini diakui. Nggak bisa bang, ini PP bang. Tidak boleh kita nggak bang. mungkin Permendagri mencabut PP. Nah ini kalau soal ada ya ini ya bang dalam metodologinya itu kalau ada abang kan belajar tadi tentang Undang-Undang 11 2011. Hajasnya bang ya. Ketika peraturan perundangan diundangkan ya, kemudian dibuat nomor, azasnya warga negara itu harus tahu, harus mematuhi. Pertanyaannya, kalau abang bertanya, Pak Kusmito itu materi muatannya salah loh.
karena satu lembaga yang sama membatalkan yang sama, itu adalah kewenangan apa? Silakan sengketakan di Mahkamah Agung. Tidak mungkinlah Permendagri membatalkan PP. Nah, itu faktanya. Nggak bisa lah, Pak. Ya kan, Nggak bisa kan lah, dia Pak. rasa ya. Saya tidak pakai rasa. Sama saja dengan SK Ya. wali kota dibatalkan oleh sekretaris daerah, nggak mungkin. Oh, yang tidak pertanyaan mungkin. ini, Pak. Ya itu Saya faktanya, Bang. Sudah langsung to the point sama Bang Mirsa. Ya, artinya kayak gini, Dindo. Ya, Artinya sudah terbantahkan bahwa kalau berbicara tentang aturan itu tidak ada persoalan. Nah, sekarang Tapi aksi belum ada itu. pertanyaan Belum lagi, itu. Pak. Pertanyaan Belum itu. dari komentar-komentar warga soal pindah inilah sama bongkar makam. Ya. Nah, ada pertanyaan kayak gini, Pak. Siap-siap. Seandainya itu makam orang tua atau keluarga abang rela nggak dipindahin dari sini? Iya, kepentingan yang lebih banyak itu menurut saya tidak menjadi persoalan. Apalagi kepentingan negara. Tanah, Bang, itu mohon maaf ya, dimasuk ke dalam tanah 16 hektar. Air bumi, alam yang ada di sini tidak boleh dimiliki oleh kita, tapi oleh dikuasai oleh negara. Kepentingan umum. Tapi kalau seandainya itu digusur untuk buat sesuatu hal kepentingan pribadi, perusahaan minyak, saya tidak sepakat. Abang nggak ada kepentingan di sana kan? Kenapa? Di makam Ya itu. saya ketika Anda menanyakan kalau seandainya ada di situ, saya katakan saya rela. Dan perlu Bang jadi catatannya, tidak mungkin ya di situ perkantoran, seleweran mobil, seleweran orang upacara di sampingnya makam. Yang meninggal menurut saya menjadi kewajiban kita untuk menjaga. Jadi, Nah, satu lagi, Jadi ketika di situ merah putih. jadi sedikit, Bang. Saya Sedikit, sebentar Bang. Bang. Kalau di situ misalnya ya pemakaman matahari langit biru, saya tidak sepakat. Mungkin identik dengan PAN. Di situ ada 5 agama yang memang disiapkan, hektar-hektarannya disiapkan. Nah, menurut saya intervensi konsep seperti apa sih makam yang Anda ada? Pak, tidak boleh ada di pagari ini, dia cukup batu nisan yang sudah disiapkan. Boleh nggak dikunjung seperti batu kusir? Indah, boleh Pak. Lah, kenapa ini tidak? jadi sedikit Ketika Bang. ada yang datang kan senang nih. Jadi sedikit, Bang. Sedikit. Iya kan? Abang bilang tadi tidak mungkin ada jalan hiruk pikuk di kantor di sampingnya ada makam. Kira-kira seperti itu Iya. tadi. Lah kenapa dipaksakan di sana? Kata di Pekan Sabtu ada 18 hektar. Katanya di Pekan Sabtu ada 18 hektar. Lah, ya, Kenapa harus dipaksakan di sana? ya Bang, jadi kayak gini. Artinya? Kalau dia lahan kosong tidak masalah. Lahannya itu sudah ada dan mereka sudah ada. Lah iyalah, Ya. ini kan bergandengan dengan makam di atasnya. Kenapa harus dipaksakan di sana? Kenapa tidak di Pekan Sabtu saja yang 18 hektar? Ya, di Pekan Sabtu itu sudah ada. Iya, Bang. ya itulah kenapa. Bang. Kenapa harus itu dulu Ya, dilengkapi? saya tidak sepakat Yang menyebabkan ini ada konflik gitu. Ya. Jadi polemik jadi. Kenapa tidak di Pekan Sabtu aja Tapi dulu? kan itu di dalam lahan Pemkot, Pak. Ya, Ya, betul. tapi Dan maksudnya pinjam. gini, tapi maksudnya gini, ini kan ada pemakaman Statusnya di enggak. atasnya. Saya dengar statusnya pinjam. Ya Status dulu seperti apa? itu sifatnya kan dipinjamkan karena itu punya Pemkot. Dan di aturan ini ya tadi yang disebutkan 68 itu memang ketika pemerintah ya melakukan pemindahan pergeseran Jadi untuk seperti kepentingan, jadi ya, seperti ini ya. boleh. Jadi seperti ini di Undang-Undang Pertanahan itu ya. Sebenarnya ini sebenarnya kita buka aja ya. Legalitas pemerintah daerah mengakui bahwa ini milik dia. Itu harus ada bukti kepemilikan. Itu Ya, dalam jelas, undang-undang. betul. Nah, sekarang bukti pemilikannya apa? Ya. Karena Saya dalam mau undang pertanyakan ada nah, nggak? karena gini, karena dalam peraturan BPN itu ya tentang pendaftaran segala bagai tanah dan seterusnya itu pemerintah daerah itu hanya berhak sebagai penguasa saja. Penguasa negara ini, penguasa atas tanah. Penguasa dia dalam artian dia mengatur, menetausahakan dan menempatkan siapa yang mengelola. Bukan dia memiliki. Kalau dia memiliki, dia harus punya bukti hak kepemilikannya. Harus kalau bukti hak saya sepakat. ada yang makam itu ada sertifikatnya Ya, nggak? silakan nanti ditanya. Ada sertifikatnya. Karena kayak gini kami tanya 18 hektar ini ketika Anda klaim Ya, ya. bukan yang 18 yang makam, Ya, ada nah, sertifikatnya nggak? Bang, jadi kayak gini, 18 hektar itu ketika dibutuhkan 41,3. Bagaimana yang lain? Itulah proses yang ganti rugi ya berlahan-lahan. Enggak, kayak yang Nah, ditanyakan ini singkat yang saja. ditanyakan itu Yang makam makamnya itu ada sertifikatnya nggak? Yang makam? Ada sertifikatnya itu. Ada. Bang, Ini mohon maaf kita ya, Bang. dengar ya, ini Bahkan ada hari teks, ini, Bang, hari ini memang belum diminta untuk ini, tapi sudah ada yang diminta diantar ke Sumatera Utara. Itu coba lihat di situ. Ya, proses adat saya Yang lihat ya. kita tanyakan ini kan legalitasnya kayak nih. Beberapa ini kan sudah ada. Nah. Sudah ada yang di situ. Medan, Bahkan terus mana ini ya? ya, Kita kalau pertanyakan administrasi saya legalitasnya sepakat, nih. kita perbaiki. Kalau Oke. suka- Saya terakhir, Pak. Dari ya ini sendiri. Nah, orang ada makam nih di lahan yang mau dibangun. IAI sendiri pernah nggak nanganin satu lahan daerah, milik daerah, milik negara, itu sampai pindahin makam? Ya, bisa saja itu terjadi. Bisa aja, Semua bisa. tetapi harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Peraturan, ya. Undang-undangnya Sesuai berlaku. dengan Iya. peraturan. Oke. Mungkin kita closing dulu, Pak. Boleh. Oke. Saya boleh tutup dikit. Siap. Bang, Oke, saya Pak. 1 menit ya, ya. baik. Closing statement 1 menit 1 menit. Oke.
Oke, dari mungkin Bang Wilson dulu, karena iya. Bang Wilson silakan. Masih. Kalau saya Tiga ya? Enggak, saya intinya begini. Bang Wilson, Yang pertama saya menyarankan kepada Bapak Wali Kota ya, cobalah membangun dengan perencanaan yang matang. Saya pada sore hari ini, alhamdulillah saya melihat katakanlah itu sudah disahkan lah, Ya. tapi mungkin belum diundangkan. Oke, RT/RW, tapi tidak cukup dengan RT/RW saja, harus ada RDTR-nya, harus ada peraturan zonasinya, harus ada katakanlah rencana tata bangunan dan lingkungannya, RTPL-nya, terus harus ada master plan-nya. Nah ini semua cobalah diikuti semua lah, dikaji, harus ada studi kayakan proyeknya. Coba kita biasakan membangun itu dengan kaidah-kaidah penganggaran perencanaan yang benar. Ini saya wanti-wanti sekarang, sehingga nanti ke depannya ada konsistensi pembangunan ini. Itu Pemprov Jawa Barat dengan Pemprov Bogor sampai sekarang belum. Udah bertahun-tahun itu wacana mau mindahkan ini. Kenapa? Karena memang mereka kaji dengan matang, melibatkan tim teknis. Jadi nggak bisa mentang-mentang, udah anggarkan aja tahun ini. Kita bangun, nggak bisa. Bagaimana? Oh, ini pakar-pakar ahli mereka ini, ahli arsitek ini, bagaimana melihat sebenarnya rencana induk itu secara keseluruhan. Kalau kemarin saya melihat ada desain arsitek ya, yang kemarin cuma ada bangunan-bangunan, sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Bagaimana terintegrasi itu semua kantor-kantor itu ada. Jalan porosnya mana, nanti tembusnya kemana, akses ke bandara kemana, akses ke jalan tolnya gimana, terus bagaimana drainasenya, siringnya, semuanya itu harus tergambar. Itu barunya desain integrasi seperti itu. Ya, itu dari Iya. Bang Wilson. Ya. Terakhir Wan, ini dulu yang Ya, Oke. pada dasarnya kita DPR, apalagi saya Ketua Praksi Parlemen Nasional tidak anti untuk soal kritik ini, sangat membangun Bang. Itu juga ya memancing kita berpikir untuk konstruktif. Hanya saja saya berharap bahwa tidak bisa dielak bahwa kita ini harus maju Kota Bengkulu. Saya katakan kalau stagnan siapapun kepala daerah hanya mau menyelesaikan urusan yang di sini dulu, dia manis itu selesai. Tapi ketika ada ide-ide besar menurut saya itu bagian yang menurut saya cara juga untuk mendukungnya itu ya jangan menjadi sel-sel negatif saja kayak gitu loh. Ada yang positif yang terbangun di situ. Ya kan? Saya percaya Bang, kalau seandainya di situ nanti dibangun aja kantor wali kota dulu, tidak ceritanya. Pasti kegiatan ekonomi akan berjalan ya. Kalau soal imbas saya katakan tanah mahal wajar, orang Allah kasih rezeki dia punya tanah di situ. Orang akan bangun jalan, orang akan bangun rumah, orang akan bangun ruko. Mau tidak mau kegiatan ekonomi muncul, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, saya mohon maaf dalam konteks cara mengkritik itu pun menurut saya jangan tendensius. Kalau tendensius itu saya katakan tidak ada kebaikan. Ya kan? Saya lebih sepakat Anda tidak suka dengan A, B ini lebih support dari yang Anda sudah, sehingga terbuka kita. Ya, saya sepakat terbuka. Tapi beliau sudah nyampaikan tidak tendensius. Saya tidak tendensius. Saya tidak dan mengkritisi. Ini hanya gaya saja. Ya, Bang Wilson saya tahu tidak Anda tendensius. yang selalu mengatakan soal tendensius gitu kan. Nyinyir itu kan Kasih itu kan. ya kan Anda saya bilang aku. Ya, nah kemudian kepada teman-teman saya, benar Bang, pure saya ketika diwawancari oleh beliau, saya membaca berdasarkan data ini. Tapi saya tidak pernah mengkritisi misalnya abang punya, bangunnya itu nggak bagus loh ini. Bagaimana kekuatannya, bagaimana kecantikannya itu tidak, memang karena bukan kompetensi kami di DPR, ya kan? Dan terakhir saya sepakat, saya juga meminta kepada pemerintah kota ya, terutama Bapeda, ayo ajak teman-teman ini, ayo kita diskusi, ya, ayo kita ini. Dan perlu juga saya tegaskan, Perda RT RW ini sampai 2040, berarti 20 tahun ke depan. Saya sepakat, bisa saja pada titiknya nanti apa yang menjadi semangat bersama itu ya. Kemegahan semangat itu mungkin tidak lagi dinikmati oleh kita. Ibu umur berapa sekarang? 53, mungkin sudah umur 70. Saya sudah 45, mungkin sudah umur hampir berapa nanti? 65. Ya mungkin Bang Beni sama Abang mungkin. Saya masih muda, tenang Ya. aja. Artinya apa Bang? Yang kita tanamkan itu adalah kepentingan untuk anak cucu kita. Ya, saya juga sepakat, saya tegaskan kalau mau anggaran di 2001, 2022 semua diblokkan tidak mungkin. Tidak kan mungkin saya katakan. Tapi kalau berguyur, bertahap, saya sepakat. Seperti apa yang disampaikan Bang Wilson tadi. Oke. Karena saya mohon maaf kalau ada kekeliruan. Bang Wilson tidak ketemu lagi 20 tahun lagi. Ketemu, dia masih muda, sedikit 5 Masih tahun sama, Pak. Nah, jadi kami menegaskan kembali bahwasannya di kota ya khususnya ini ada arsitek yang sudah bersertifikat dan jumlahnya kurang lebih 28. Siap berkontribusi untuk pemerintah kota dan masyarakat Kota Bengkulu, memberikan
desain ataupun perancangan arsip kota yang baik. Tentunya nanti jadi kebanggaan masyarakat kota. Salah satunya yang di belakang itu. Iya, jadi kami ini kehadiran kami Pak. Jadi karena supaya kami ini kan Mitra ini kan Insyaallah saya akan sampaikan. Oke. wakil kami Saya sebagai akan sampaikan. wakil rakyat, berikut ini kami sampaikan daftar Nama-nama. anggota IAI yang Siap. bersindikat Pak. Oh. Mudah-mudahan mereka silakan aja dari pemerintah nanti membangun dengan arsitek-arsitek yang Siap, sudah siap. ada di Bengkulu. Ya. Jadi Bang, IAI aja bersertifikat Bang. Iya. Apalagi wartawan Bang. Iya, betul. Gitu Oke, aja, terima kasih. terima kasih. Oke, itu tadi dialog kita, dialog nyinyir soal ribut-ribut Saya sering lihat ya. pindah berganti, coret ya pindahnya ya. Perluasan Kota Bengkulu. Akhirnya, bila ada salah kata, Ya. kita mohon maaf. Maaf juga kalau saya nyinyir dan maaf juga kalau tadi Bang Wilson ya, kalau debatnya sampai ini jangan dimasukkan hati ya. Ya. Abang saya, saudara saya. Jadi kita saling memaafkan. Bentar lagi mau puasa juga. Simak terus BDTV Cacamnian karena Bengkulu Cacamnya. Cacam. Terima kasih. Besar kecil tua muda di Otagalo, pejabat di siko sana nyogalo. Entah iyo entah tidak dah tahu kita, eloknya kini kita tanya aja.